Inilah SUV termahal dari BMW di Indonesia. Mobil ini adalah BMW X7 xDrive 40i, dijual dengan harga 2,4 miliar rupiah off the road. Lalu bagaimana rasa mengemudinya dan apa saja kelebihan dari mobil ini? Sebagai SUV termahal dari BMW, mobil ini punya kesan yang jauh lebih mewah dari BMW X5. Dan yang paling terlihat adalah bagian grillnya yang ternyata ukurannya luar biasa besar. Tapi di mobil ini jadi terasa proporsional karena dimensi mobil ini juga sangat besar. BMW X7 sebagai varian tertinggi dan SUV termahal di BMW Indonesia saat ini juga sudah dibekali dengan laser light yang bahkan intensitas cahayanya bisa mencapai 560 meter ke depan. Kemudian, mobil ini juga masih dibekali dengan fitur kepraktisan seperti mengunci otomatis ketika Anda menjauh dari mobilnya. Dan dia juga akan membuka otomatis disambut dengan welcoming carpet yang akan terlihat sangat jelas ketika malam hari. Dan dia akan juga membuka sekaligus pintunya secara otomatis. Yang menarik perhatian saya juga, mobil ini dibekali juga dengan fitur vacuum door. Sehingga kalau Anda menutup kurang rapat, dia akan merapatkan secara otomatis juga. Sesuai dengan nomenklaturnya, BMW X7 ini menjadi seri tertinggi dari SUV BMW di Indonesia dan seperti 7 Series di lini sedannya. Tentu saja di bagian dalamnya ini semua wajib terlihat dan terasa mewah. Mulai dari jok kulit yang digunakan ini adalah kualitas tertinggi dan terasa teksturnya sangat halus. Bahkan kalau Anda lihat saja ini memang terlihat sekali kalau kualitasnya yang digunakan ini benar-benar kulit yang mahal. Di dalam sini tidak hanya terasa menyenangkan untuk dilihat, menyenangkan untuk berada di dalam sini, tapi juga terasa tenang sekali karena juga di bagian kabin ini diisolasi dengan double glass dan peredaman kabin ini benar-benar baik sekali. Bahkan suara dari luar tidak terlalu masuk ke bagian dalam. Pada dasarnya di BMW X7 ini banyak fitur yang sudah ada di BMW X5. Tapi ada beberapa kelebihan di BMW X7. Yang pertama mulai dari pengaturan jok elektrisnya. Di sini pengaturannya benar-benar lengkap, ada pengaturan bahkan untuk sport seatnya ini Anda bisa majukan support untuk paha. Kemudian Anda juga bahkan bisa hanya mengatur bagian atas dari joknya saja. Seperti ini. Ini dia yang akan maju hanya bagian atas saja, bukan keseluruhan dari joknya. Anda juga bisa memilih untuk mengatur sesuai dengan postur tubuh Anda, sesuai bagaimana Anda nyamannya untuk duduk di bagian dalam sini. Kemudian dari segi tampilannya, di bagian tengah sini, di tuas transmisi ini berbeda dengan X5. Di bagian tengahnya ini menggunakan tekstur atau bentuk seperti berlian dengan kaca dan ada logo X di bagian dalam yang membuat ini benar-benar terasa mewah. Bahkan di bagian knop putar dari iDrive-nya ini juga seperti berlian sampai ke tombol start-stop engine-nya. Selain Anda bisa mengatur berbagai posisi yang sesuai dengan Anda dari joknya, Anda bisa mengatur juga jok bagian penumpang dari posisi Anda, dari posisi pengemudi. Anda bisa mengatur sedemikian rupa seperti ini. Anda terasa maju, karena saya memajukan bagian jok di penumpang depan. Bahkan saya juga bisa memajukan atau memundurkan bagian jok di baris kedua. Ini luar biasa praktis. Jadi kalau Anda menggunakan jasa supir dan Anda duduk di bagian belakang, Anda bisa meminta supir Anda untuk memajukan jok bagian depan atau mungkin justru memundurkan jok bagian belakang ketika Anda baru mau masuk. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sama seperti BMW X5, di bagian head unit X7 ini juga sudah dibekali dengan BMW iDrive 7.0, sehingga juga sudah dibekali dengan fitur voice command "Hello BMW". Hello, what can I help you with? Dan Anda bisa mengatur berbagai fitur dari mobil ini lewat voice command tersebut. Kemudian ada juga fitur reversing assistant, jadi bisa membantu Anda mundur ketika Anda mungkin terjebak di gang buntu. Pastinya ada juga fitur parking assistant yang bisa membantu Anda parkir, apalagi ketika Anda membawa mobil sebesar ini, Anda mengalami kesulitan parkir, Anda tinggal mengaktifkan fitur parkir otomatis tersebut. Yang membedakan adalah tampilan kamera 360 yang ada di BMW X7 ini. Ini benar-benar luar biasa tampilannya, bahkan bisa terlihat seperti Anda melihat dari sisi drone atau mungkin dari satelit. Padahal mobil ini tidak dibekali dengan koneksi satelit dari
atas. Jadi kamera tersebut bahkan bisa bergerak seperti kamera, mungkin kamera di video yang Anda bisa maju ke depan, kemudian terlihat ke atas, bahkan dari samping Anda bisa melihat mobil Anda seberapa dekat jaraknya dengan sisi samping Anda. Ini benar-benar menyenangkan sekali. Kemudian karena ini BMW X7, mobil ini bisa Anda gunakan adventure, punya ground clearance yang sangat tinggi, Anda bisa atur ketinggiannya lewat air suspensionnya, karena mobil ini juga dibekali dengan air suspension sama seperti BMW X5, tapi BMW X7 punya kemampuan off-road yang tidak dimiliki BMW X5. Jadi Anda bisa mengatur berbagai pilihan off-road Anda, X-Rocks, X-Sand, X-Gravel, bahkan hingga X-Snow. Sehingga Anda tidak hanya punya pilihan mode berkendara sport, comfort, eco-pro, dan adaptif saja, tapi punya mode berkendara untuk off-road juga. Jadi kalau Anda bertualang bersama keluarga dengan mobil ini, Anda tidak perlu khawatir bagaimana jalan yang Anda harus lewati, apakah mungkin off-road berat atau mungkin off-road ringan. Melengkapi fitur off-road tadi, mobil ini dilengkapi dengan hill descent control, sehingga akan membantu Anda kalau harus melewati posisi jalan menurun yang sangat curam, apalagi mengingat bobot mobil ini juga sangat berat, sehingga Anda perlu fitur seperti ini untuk menghambat laju mobil Anda agar tidak langsung meluncur terlalu kencang. Kemudian yang tidak ada di BMW X5, BMW X7 dibekali dengan cup holder yang bisa mendinginkan atau mungkin memanaskan minuman Anda yang Anda letakkan di bagian tengah sini. Dan yang pasti Anda juga memiliki fitur panoramic sunroof yang ukurannya sangat-sangat besar hingga ke bagian belakang. Nanti kita akan lihat di baris kedua. Di bagian baris kedua, BMW X7 tidak kalah menyenangkan karena posisi duduknya ini benar-benar nyaman sekali. Anda punya ruang yang sangat lega, kemudian ruang kepala juga sangat lega, dan apalagi didukung juga dengan panoramic sunroof yang ukurannya super besar, bahkan hingga ke bagian belakang sini, tepat di atas kepala Anda. Yang menarik, di bagian panoramic sunroof dari BMW X7 ini ada bintik-bintik yang berukuran bervariasi dari bagian luarnya hingga ke bagian dalam. Dan ini kalau malam dia akan menyala sesuai dengan ambient light yang Anda pilih warnanya. Jadi mungkin BMW ingin membuat tampilan panoramic roof ini dengan bintik-bintik mungkin akan terlihat seperti replika bintang di langit. Mungkin itu salah satu tujuannya. Selain itu, di kursi baris kedua ini Anda juga bisa memanfaatkan captain seat-nya. Anda bisa memajukan untuk posisi duduk yang lebih nyaman lagi. Dan di sini Anda bisa mengatur joknya juga dengan pengaturan elektris yang sudah cukup baik. Walaupun tidak bisa dinaik turunkan, tapi Anda bisa memajukan, Anda bisa memundurkan, Anda bisa mengatur kerebahannya. Dan di baris kedua ini yang mendukung kenyamanannya juga dibekali dengan bantal ini di bagian kepala. Dan ini membuat posisi duduk Anda benar-benar nyaman, dan kalau Anda mungkin tertidur, Anda bisa memanfaatkan sayap-sayap dari bagian sandaran kepala untuk menyangga kepala Anda agar mungkin tidak sampai terjatuh dari sandaran kepala ini. Di baris kedua, Anda juga didukung dengan hadirnya dual zone climate control di bagian tengah. Anda bisa mengatur hembusan AC-nya, Anda bisa mengatur temperatur sebelah kanan dan kiri. Ada fitur autonya juga bahkan, kemudian ada slot untuk memasukkan DVD atau CD Anda, ada jack untuk headset, kemudian ada USB-C 2 slot di sini, dan ada masih 12 volt, soket 12 volt untuk menambah aksesoris agar bisa menambah lagi mencharge gadget Anda lebih banyak. Kemudian di bagian depan Anda benar-benar ada salah satu sistem infotainment yang ukurannya lumayan besar, dan Anda bahkan bisa menonton film favorit Anda lewat sini. Anda bisa mengatur pengaturan mobil juga dari sini. Bahkan Anda bisa men-set kemana Anda akan tuju lewat maps yang tersedia di bagian baris kedua. Sehingga kalau Anda ingin pergi ke satu tempat, Anda bisa mengatur dari sini dan supir Anda bisa melihat langsung ke head unit di bagian tengah. Untuk membuat Anda lebih nyaman dan praktis lagi, di bagian baris kedua ini bahkan Anda bisa mengoperasikan bukaan untuk panoramic sunroofnya dari sini. Anda juga bisa mengoperasikan atau mengaktifkan tirai di bagian samping juga dengan pengoperasian elektris. Jadi ini akan menambah kenyamanan Anda ketika Anda mungkin perjalanan jauh dan Anda ingin tidur tanpa harus terlalu terpapar matahari. Ini menjadi solusi yang tepat. Semua pengoperasian mobil ini dioperasikan secara elektris. Bahkan untuk masuk ke bagian belakang, Anda tinggal menarik tuas di bagian atas jok baris kedua. Kemudian dia akan maju otomatis, tetapi mungkin emang Anda harus sabar menunggu karena waktunya cukup lama. Nah, akhirnya Anda mendapat ruang yang lega untuk masuk ke bagian dalam baris ketiga. Dan untuk membalikannya, Anda juga tinggal menarik kembali. Dia akan kembali lagi secara otomatis ke posisi semula.
Normalnya untuk mobil 7-seater atau 6-seater atau punya 3 baris bangku, di bagian paling belakang ini Anda tidak mendapat akomodasi dan fasilitas yang cukup baik. Tapi di BMW X7, Anda mendapat ruang yang sudah cukup baik. Masih ada tersisa 3 jari dengan postur saya 168 cm. Bahkan Anda bisa meminta untuk bangku baris kedua mungkin posisinya agak lebih maju lagi sehingga Anda bisa mendapatkan posisi yang mungkin dengan ruang kaki yang lebih lega. Sayangnya memang posisi joknya ini tidak bisa lebih tinggi lagi. Ini masih cukup rendah sehingga paha Anda tidak tertopang dengan baik dan akan mungkin sedikit terasa pegal kalau Anda perjalanan jauh. Tapi fitur di sini sangat lengkap karena bahkan hingga ke bagian belakang sini Anda juga mendapatkan panoramic roof dan Anda bisa operasikan dengan memencet tombol di bagian sini, dia akan terbuka. Dan Anda mendapat mungkin rasa yang lebih lega dengan adanya cahaya masuk dari bagian atas untuk bangku baris ketiga. Kemudian tidak hanya itu, Anda juga bisa mengatur sendiri temperatur berapa, hembusan AC berapa yang Anda inginkan untuk di bangku baris ketiga. Bahkan Anda bisa mengatur arah hembusannya di bagian atas ini. Di sini sudah tersedia climate control-nya. Saya bisa mengaturnya ke suhu yang saya inginkan, hembusan anginnya seberapa, kemudian juga arahnya kemana. Bahkan ada fitur autonya juga di bagian sini. Hembusan anginnya akan keluar dari ventilasi bagian atas, tentunya juga ada dari bagian bawah untuk mendinginkan bagian kaki Anda. Kemudian tidak hanya itu, di sini juga Anda dibekali dengan satu buah slot USB-C charging dan satu buah tethering points untuk mungkin kalau Anda membawa baby seat. Tidak hanya itu, rasa mewah juga bahkan sampai ke bangku baris ketiga. Ada boot panel di bagian samping Anda, kemudian juga bahkan ambient light-nya sampai ke bagian bangku baris ketiga. Memang di bangku baris ketiga ini tidak ada layar yang tersedia, layar infotainment, dan Anda bisa menyaksikannya mungkin lewat layar bangku baris kedua, tapi di bangku baris ketiga Anda masih bisa terhibur dengan kualitas suara yang sangat jernih dan sangat baik dari speaker Harman Kardon yang sudah tersedia di seluruh bagian dari mobil ini. Saya tidak punya banyak komplain soal tampilan eksterior dari BMW X7 ini. Mulai dari bagian depan, bagian samping, hingga proporsi velg yang digunakan bahkan secara standar dilengkapi dengan velg berukuran 21 inci. Satu hal yang saya kurang suka hanya di bagian belakangnya. X7 ini terlihat terlalu mirip dengan BMW X5 sehingga tidak punya faktor wah yang menunjukkan kalau mobil ini bahkan harganya hampir lebih dari 1M lebih mahal dari X5. Tapi di luar kekurangan yang menurut saya terlalu subjektif untuk saya, BMW X7 ini punya kepraktisan yang sangat baik sekali, terutama di bagian akomodasinya. Untuk membuka bagian bagasi, Anda bahkan hanya tinggal mengayunkan kaki saja, dia akan terbuka otomatis. Dan ruang bagasinya ketika bangku baris ketiga masih aktif, Anda masih bisa bahkan membawa sebuah sepeda lipat dengan satu buah backpack yang berukuran lumayan besar. Dan kalau Anda ingin menambah kapasitas bagasinya agar lebih luas lagi, bahkan Anda disiapkan tombol untuk langsung memaksimalkan kalau Anda ingin membawa barang lebih maksimal di bagian belakang. Anda tinggal memencet satu tombol saja, dan kedua kursi bagian baris ketiga akan melipat secara otomatis. Bangku baris kedua akan maju dulu untuk menyesuaikan agar bisa melipat, dan Anda langsung mendapatkan ruang bagasi yang benar-benar luas, langsung memanjang. Bahkan Anda mungkin bisa membawa koper berukuran besar dan berbagai barang bawaan lainnya lagi. Dan kalau Anda ingin mengembalikannya lagi untuk memuat orang lebih banyak, Anda bisa memaksimalkan dengan mencet satu tombol saja. Wow. Selain itu, untuk pintu bagasi bagian belakang X7 ini, di bagian bawahnya ini bisa Anda gunakan kalau Anda ingin menikmati pemandangan ketika Anda sampai di tempat rekreasi Anda. Dan tentunya karena pintu bagasi ini terbagi menjadi dua, ini menjadi kelebihan tersendiri ketika Anda punya ruang parkir yang sempit di bagian belakang, sehingga Anda masih bisa membuka pintu bagasinya walaupun mepet dengan tembok di bagian belakangnya. Oke. Sulit rasanya untuk tidak menyukai SUV BMW termahal di Indonesia saat ini. Mobil ini punya semua kriteria dari mobil mewah, terutama SUV mewah. Mulai dari fiturnya hingga rasa berkendaranya. Yang paling menonjol adalah kenyamanannya. Bandingkan suspensi mobil ini terasa luar biasa nyaman. Berkat suspensi udara yang digunakan, mobil ini bisa meredam semua benturan, semua jalan bergelombang atau mungkin jalan-jalan yang berkontur buruk dan menerjemahkan menjadi ayunan yang menyenangkan.
Apalagi ketika Anda merasakan untuk duduk di belakang, karena walaupun saya mengemudi sendiri di mobil ini, bahkan ayunannya, bantingan suspensi mobil ini terasa sangat nyaman. Kemudian mobil ini juga masih dilengkapi dengan berbagai fitur bantuan mengemudi. Mulai dari lane keeping assist, forward collision warning, ada blind spot monitoring, kemudian juga tentunya ada head up display yang membuat Anda bisa lebih mudah memantau kecepatan Anda atau memantau mungkin navigasi Anda, sehingga Anda tidak perlu memalingkan pandangan Anda dari perjalanan Anda. Dan tentunya soal performa mobil ini, BMW X7 dibekali dengan mesin yang serupa dengan BMW X5, yaitu 3000 cc 6 silinder twin turbo. Tapi di BMW X7 ini bisa menghasilkan tenaga hingga 340 horsepower dengan torsi mencapai 450 Nm. Semua itu ditujukan untuk memberikan performa tetap yang terbaik, meskipun bobot mobil ini pasti tergolong lebih berat dari BMW X5. Mobil ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya dibekali dengan mode off-road. Kemudian juga tentunya seperti biasa, seperti BMW lainnya, mobil ini juga masih memiliki mode berkendara sport, comfort, eco pro, dan adaptif. Mode favorit saya adaptif. Dengan mode adaptif, mobil ini bisa memprediksi rute yang akan saya lewati di depan, apakah akan menghadapi tanjakan atau mungkin jalan tol yang panjang, sehingga dia akan menentukan sendiri mode berkendara mana yang dipakai. Di mode sport, mobil ini tidak dilengkapi dengan knalpot yang bisa berubah suaranya seperti di BMW seri 330i. Di sini hanya mode sport yang mengubah respons dari mesin, agresivitas dari transmisi, sampai ke seberapa keras bantingan suspensi dari mobil ini. Jadi ketika di mode sport, mobil ini pengendaliannya akan terasa sedikit lebih tajam, bantingan suspensinya sedikit lebih kaku, tapi bahkan tidak sampai mengurangi kenyamanan dari mobil ini. Itu yang sangat menyenangkan. Beberapa hal yang tidak dimiliki mobil ini yaitu soal efisiensi bahan bakar. Tentu saja karena mobil ini punya tenaga yang besar untuk mengemban bobot yang berat, sehingga mau tidak mau konsumsi bahan bakarnya tidak bisa superior. Dalam pengujian kami di Indonesia, mobil ini di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22,5 km per jam bisa berjalan hingga 8,5 km untuk setiap liternya. Dan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa berjalan sejauh 13,7 km untuk setiap liter. Sedangkan untuk akselerasinya, BMW X7 klaimnya bisa menyelesaikan 6,1 detik untuk figur 0 ke 100 km per jam. Nyataannya di Indonesia mobil ini bisa menyelesaikannya dalam 6,3 detik, berarti hanya selisih 0,2 detik dari klaimnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti cuaca, kemudian kondisi aspal di Indonesia, dan tentunya kualitas bahan bakar di Indonesia. Karena mobil ini menggunakan mesin turbo dengan kompresi yang sangat tinggi, sehingga tentu saja Anda harus menggunakan bahan bakar lebih baik di RON 95 untuk minimalnya. Walaupun pihak BMW bisa merekomendasikan mobil ini untuk menggunakan sampai RON 91, tapi akan jauh lebih baik kalau saja Anda tetap menggunakan bahan bakar yang berkualitas lebih baik atau RON lebih tinggi. Selain bantingan suspensi yang terasa sangat menyenangkan ini, mobil ini juga punya kekedaban kabin yang luar biasa. Kaca mobil ini dilengkapi dengan double glass, kemudian juga pastinya dilengkapi dengan peredaman yang sangat baik, sehingga di dalam mobil ini Anda benar-benar terasa terisolasi dari luar, tidak banyak suara dari luar yang masuk, mungkin hanya suara-suara yang agak keras saja yang bisa masuk. Sehingga kalau Anda memang ingin menikmati perjalanan dengan beristirahat, BMW X7 bisa menjadi salah satu pilihan yang bahkan mendekati seri 7 untuk kenyamanannya. Perbedaannya dengan seri 7, BMW X7 hanya punya lebih banyak body roll, karena tentu saja pusat gravitasinya lebih tinggi karena mobil ini adalah sebuah SUV. Kemudian juga bobotnya lebih berat dari BMW seri 7. Untuk kemampuan bermanuver, mobil yang punya ukuran sampai 5,1 meter ini, panjangnya tentu saja Anda tidak bisa mengharapkan pengendalian yang benar-benar cekatan, kemudian juga rasa yang lincah. BMW X7, Anda masih merasa sedikit body roll ketika Anda bermanuver tajam, kemudian juga mobil ini tentu saja tidak bisa Anda ajak bermanuver ekstrim, benar-benar lincah di jalan-jalan perkotaan karena dimensinya yang besar tadi. Tapi istimewanya, mobil ini tidak terasa malas untuk Anda ajak ketika berbelok tajam mungkin, apalagi ketika Anda meletakkan mobil ini di mode sport.
Tapi jika Anda bisa membeli mobil seharga 2,4 miliar rupiah off the road seperti ini, Anda tentu saja tidak akan peduli dengan berapa konsumsi bahan bakarnya. Yang Anda pedulikan hanya soal kenyamanannya, fitur apa saja yang diberikan, kemudian juga tentu saja eksklusivitasnya. Karena itu menjadi hal yang Anda harus dapat dengan harga yang cukup mahal. Di luar semua kelebihan dari mobil ini, tentu saja mobil ini juga masih punya beberapa kekurangan. Yang pertama mulai dari tentu saja dimensinya. Dengan dimensi sebesar ini, Anda akan sulit bermanuver di mungkin parkiran basement sebuah mall yang tidak terlalu besar. Kemudian ketika memarkir juga Anda akan sedikit kesulitan dengan dimensi sebesar ini. Dan ketika Anda sudah parkir di tempat, mungkin memanfaatkan fitur parkir otomatisnya, saya sering sekali merasa kesulitan untuk keluar dari mobil karena memang space parkir yang disediakan oleh mall atau mungkin perkantoran di Jakarta ini kurang memenuhi standar untuk mobil sebesar ini. Jadi posisinya akan terlalu mepet dengan mobil-mobil sebelahnya, sehingga saya akan kesulitan ketika harus membuka pintu dan ketika keluar dari mobil ini. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan kunci display atau display key yang bisa Anda charge bahkan dengan wireless charging tray di konsol tengah ini. Tapi sayangnya untuk mobil seharga 2,4 miliar rupiah off the road, BMW X7 belum dibekali dengan fitur yang bisa memudahkan Anda ketika parkir dan mendukung Anda ketika parkir tidak harus kesulitan keluar dari mobil karena space yang sempit. Yaitu fitur pada remote yang di luar negeri mungkin sudah ada untuk memajukan atau memundurkan mobil ini otomatis lewat display key-nya. Di sini belum ada. Akan jauh lebih baik lagi, lebih keren lagi kalau ada fitur tersebut. Kemudian yang terakhir adalah soal rasa pedal rem yang kurang natural. Kurang natural dalam artian bukan tidak pakem remnya, tapi lebih kepada feel-nya atau rasa ketika Anda mengerem mobil ini. Jadi ketika Anda mungkin menginjak sedikit mobil ini tidak sesuai dengan yang Anda inginkan jumlahnya pengeremannya, ketika Anda rem lebih banyak dia akan terlalu banyak mengeremnya. Terutama ketika harus menghadapi lalu lintas yang merayap padat. Tetapi harus diingat dengan harga 2,4 miliar rupiah off the road, BMW X7 bisa memberikan berbagai fitur, kenyamanan, bahkan performanya juga sudah cukup baik untuk akselerasinya dengan mobil ukuran sebesar ini. Dan tentunya kalau harus bersaing dengan rival-rivalnya seperti Mercedes-Benz GLS, kemudian juga Land Rover Discovery, mobil ini terbilang punya value for money yang sangat baik. Sekian hasil pengujian kami mengenai BMW X7 xDrive 40 ini. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan pendapat Anda mengenai mobil ini di kolom komentar. Pastikan Anda subscribe ke channel YouTube Cinta Mobil TV dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.cintamobil.com. Di sana Anda bisa menemukan berbagai pilihan mobil baru maupun bekas, membaca review mobil terbaru, berita hingga tips dan trik seputar mobil. Terima kasih sudah menyaksikan.